warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Untuk langkah pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan yang amat sederhana ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah kita di SD Negeri Cetrambut. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selaku umatnya selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cetrambut, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf yang berhadir pada hari ini. Berikut saya bacakan susunan acara. Pertama, pembukaan atau moderator oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, kegiatan inti. Yang kelima, lain-lain. Keenam, penutup. Bapak Ibu, untuk mendapat keberkahan pada acara kita, marilah sama-sama kita mulai dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Ya Rabbal alamin, semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada Ibu Bapak Guru dimohon untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Fatahillah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan kudrah iradahnya pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat menghadiri pada acara yang sederhana ya ini. Mudah-mudahan nanti ada bermanfaat untuk kita semua. Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita, peradaban kita dari kehidupan yang jahiliyah ke alam yang ilmu pengetahuan. Baik, untuk menghemat waktu, penghormatan kami pada Bapak Dewan Guru yang telah dapat hadir pada acara yang sederhana ini. Adapun hari ini kita mengikuti sebuah penjabaran nanti oleh salah satu guru penggerak yang mewakili dari sekolah kita. Pesertanya Bapak Hendi akan membahas nanti penjabaran diseminasi modul 14 budaya positif. Nah, ini salah satu uraian daripada modul bahan ajar dari guru penggerak. Jadi seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita tidak bingung lagi sekarang dengan namanya perubahan kurikulum. Mengapa demikian? Sebelum kita menjadi guru, kita harus dituntut kepada kita 4 kompetensi: kepribadian, pedagogik, sosial, dan proporsional. Jadi dengan adanya kemampuan kita sebagai guru peka terhadap perkembangan zaman, baik di situ perubahan kurikulum. Di sini dituntut guru memang dia harus proporsional. Selain kompetensi tadi yang 3, kepribadian, pedagogik, sosial, dan yang terakhir adalah proporsional. Karena kebetulan sekarang di tahun 2024 ini sudah berubah dengan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini dituntut kepada semua guru agar mampu peka terhadap perkembangan perubahan kurikulum yang dijabarkan pemerintah, yang nantinya juga ujung-ujungnya guru-guru akan menjadi guru yang proporsional. Banyak guru nanti 2 sertifikatnya. Ada sertifikat guru penggerak dan sertifikat sertifikat pendidik. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita ini semua guru ya dapat mengikuti program ini dengan diberikan kedua-duanya sertifikat. Amin. Ini satu tujuan sekolah kita
sebagai visi misi sekolah kita untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih bagus. Salah satunya adalah dituntut kepada guru itu dia harus memiliki serdik dan sertifikat guru penggerak. Jadi harus diakui secara nasional. Mudah-mudahan dengan penjabaran oleh Bapak Endi Supriyadi SPD nanti jadi bahan untuk peningkatan profesional guru kita di sini, khususnya di sekolah SD di Cirebon, menuju suatu perubahan peningkatan yang lebih meningkat dari sebelumnya. Jadi untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Endi Supriyadi SPD untuk menjabarkan modul diseminasi modul 14 budaya positif. Jadi di mana yang kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan inti oleh Bapak Endi Supriyadi SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa tawadu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam acara yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru sejawat semua, pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di waktu-waktu siang untuk menghadiri undangan kami yaitu tentang budaya positif ini. Langsung saja tujuan kita adakan destinasi ini yang pertama memang tugas kami sebagai calon guru penggerak itu untuk diseminasi ke sekolah masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu untuk berbagi ilmu tentang apa yang kami ajari, yang kami pelajari di calon guru penggerak di modul 1.4 ini kepada Bapak Ibu. Terus yang ketiga, untuk melakukan kerjasama pada Bapak Ibu semua karena budaya positif ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang. Kami butuh kolaborasi atau kerjasama supaya budaya positif ini kita bisa kembangkan di sekolah atau kita jalankan untuk sekolah kita supaya pendidikan semakin meningkat. Terus saya berdiri di sini bukannya saya sok pandai atau pintar, saya hanya ingin sharing kepada Bapak Ibu atau tanya jawab lah, ya. Nanti boleh kita sambil santai, boleh kita sambil makan-makan atau minum, boleh santai saja. Kita berbagi di sini. Terus
Kita masuk ke diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, ya. Ini sebelum kita masuk, di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu yang Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya itu sampai sekarang masih dibuat atau diikuti oleh semua sekolah. Menurut beliau, langsung saja, tujuannya pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, di sini menuntut, ya mungkin kita selama ini sering menuntut kepada anak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan tujuannya yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita guru itu hanya menuntun, bukan menuntut, ya. Terus oleh sebab itu pendidikan itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya. Anak-anak kita hanya sebagai guru itu menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena dasar itu tidak bisa kita perbaiki. Anak-anak itu sudah ada dasarnya, kita hanya memperbaiki lakunya atau tingkah lakunya ke depan itu harus kita tuntun. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan lingkungan sekolah ini seperti ladang, ya. Lingkungan sekolah seperti ladang. Terus anak-anak didik sebagai benih atau tumbuhan. Terus kita dewan guru itu sebagai petani. Maksudnya apa dulu? Kita di sini sharing. Maksudnya apa kan itu? Mungkin ada pendapat. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu lingkungan sekolah kita itu seperti apa tadi? Ladang, ya? Tanah ladang. Terus murid itu sebagai benih dan petani itu sebagai kita seperti guru. Contohnya, misalnya itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu apabila murid atau benih, kita ibaratkan benih itu kurang bagus, kalau kita sering memupuk, terus merawat dengan baik, menjaga, itu mungkin ke depan tuh tumbuh akan bagus, ya, sesuai harapan kita, ya. Maksudnya bisa dimengerti kan? Ya, maksudnya walaupun benih itu tidak bagus atau kurang baik, kalau kita sering menjaga, merawat, menyiram mungkin, menyemprot, memberi pupuk, itu nanti tumbuhnya akan bagus. Itu tergantung kita hanya merawat, ya, sesuai dengan lakunya tadi diibaratkan, ya. Jadi kalau kita sebagai petani itu kita harus merawat supaya ke depan, supaya kita itu bisa mempanen itu seperti yang kita harapkan, ya. Itu juga kalau bibitnya kurang bagus, kalau kita tidak menjaga atau kita tidak merawat, itu ke depan tumbuhnya itu pun kita nggak tahu, ya. Mungkin tumbuh, mungkin juga mati, mungkin juga tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu kalau kita tidak merawat. Terus itu tujuan Ki Hajar Dewantara.
ya. Di sini ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu. Ini saya tanya, kita sharing di sini. Apakah Bapak Ibu setuju bila ini ada pertanyaan? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa enggak? Coba yang setuju tunjuk tangan. Yang setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju apa enggak? Enggak apa-apa, kita sharing aja. Itu menurut Bapak Ibu. Setuju? Enggak. Ada yang setuju kan? Ada? Kita nanti lihat. Terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita selalu memberikan hadiah, memberikan pujian-pujian, itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Ya. Ada yang setuju? Ada yang enggak? Setuju semua berarti ya. Nanti kita lihat. Terus yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Semua setuju sahabat Bapak. Semua guru harus bisa memberikan solusi atau jalan keluar kepada siswa yang bermasalah. Terus pertanyaan yang nomor 4 yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju ya. Untuk jawabannya nanti kita lihat, insya Allah nanti untuk 1 jam ke depan kita tahu, kita mengerti apa yang ditanyakan. Mungkin selama ini, rupanya begini, rupanya begini. Mungkin kita masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Mungkin karena hanya untuk kita lakukan ini, nanti kita bisa belajar sedikit. Kita punya oleh-oleh setelah kita mempelajari modul ini. Nah, nanti kita lihat ya. Terus lanjut. Kita masuk sekarang tentang budaya positif. Ya. Budaya positif. Mungkin di sekolah kita itu setiap sekolah ini pasti sudah melakukan budaya positif. Ya. Di sini pengertian budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Ya, itu budaya positif. Penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, di sini disebutkan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Terus kita tahu di sini profil pelajar Pancasila itu di sini disebutkan ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini karakter yang kita harapkan kepada anak didik kita sesuai dengan kemarin, sesuai dengan visi-visi yang telah kita buat. Terus yang kedua, yang bisa mandiri. Seorang siswa dapat dengan tenang mencari solusi sendiri dan menghadapi solusi dengan baik. Nah, ini mandiri namanya ya. Nah, setiap siswa itu kita harapkan bisa mencari solusi. Bila ada masalah, dia bisa mencari solusi, bisa mencari dan menghadapinya dengan baik. Terus yang ketiga, bernalar kritis. Dia tahu, otaknya berarti berjalan, dia bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dia saling menghargai antar suku. Ya, tidak menjelek-jelekkan suku lain. Nah, itulah yang kita harapkan juga, berkebinekaan global. Tidak memandang atau membeda-bedakan mungkin suku, agama, ya. Nah, dia sama sebagai teman.
Terus yang keempat, yang kelima, bergotong royong, ya, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Itulah yang kita harapkan. Dia mempunyai sikap bergotong royong. Yang kelima, kreatif, ya, itu semua adalah sesuai profil pelajar Pancasila. Di situ ada budaya positifnya. Mungkin di sekolah kita pasti sudah pernah ya budaya positif yang telah kita kerjakan selama ini. Coba salah satunya apa, Bu? Budaya positif itu yang sudah mungkin kita kerjakan selama ini. Seperti kalau pagi itu sering senyum, salam, sapa, itu masuk ke budaya positif. Terus mungkin berbaris di depan kelas sebelum mulai pelajaran, itu juga masuk ke budaya positif. Terus biasa kalau sebelum belajar dimulai kita selalu berdoa ya, untuk memulai pelajaran, berdoa sebelum memulai dan setelah selesai pelajaran. Itu budaya positif. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya. Udah, budaya positif. Terus selanjutnya nanti yang kita ajarin yaitu tentang konsep utama budaya positif. Mungkin ini kami ajarin, saya sebagai calon guru penggerak ini kami belajar modul 1.4 itu budaya positif, yaitu sekitar kurang lebih 2 mingguan lah gitu. Di sini ada 5 ya judul besarnya. Nanti kita cuma untuk 1 jam ya. Jadi saya bacakan mungkin hanya poin-poinnya saja. Konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dari poin 1 sampai poin 7 ini kira-kira yang asik di telinga Bapak Ibu ini yang mana? Dari ke-7 poin ini, konsep utama nomor berapa ya? Nomor 7 ya, nomor 7. Saya yakin semua dari 7 ini pasti di sekolah kita sudah melakukan. Mungkin belum mengerti, mungkin namanya yang agak mungkin kurang. Cuma kalau perilakunya atau itunya sudah Bapak Ibu kerjakan semua. Itu konsep dasar. Kita lanjut sekarang. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini disebutkan dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kita menerapkan budaya positif ini, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang aman, Bapak Ibu. Gimana anak didik mau pergi ke sekolah kalau dia merasa tidak aman? Ya, pasti akan terganggu kan? Gimana mau anak didik mau pergi ke sekolah karena dia takut sama gurunya? Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan kondisi sekolah itu yang positif, yang aman, nyaman, ya, agar mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu kita pikirkan bersama. Kita lihat sekolah kita, ya. Gimana anak-anak itu kalau dia sekolah aja takut? Gimana sekolah-sekolah itu kalau dia sekolah itu tidak nyaman? Pasti akan terganggu. Terus perubahan yang kedua yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
Ya, mungkin selama ini kita itu sebagai guru harus sering mengontrol siswa. Ya, guru mengontrol siswa. Padahal bukan itu Bu ya. Guru mengontrol siswa mungkin. Coba anak-anak kita kerjakan halaman sekian harus sampai sekian harus selesai. Coba anak-anak duduk yang bagus, dengarkan bapak ngomong di depan. Biasa kita kayak gitu kan? Ya, padahal bukan itu. Ya, nanti kita lihat. Lanjut yang ke selanjutnya ini di perubahan paradigma tadi. Di sini ada kegiatan yaitu atau game kepalan tangan. Nah, kepalan tangan ini kegiatan kepalan tangan. Ini contohnya ada A dan B atau ada saya dan ibu. Nah, contoh sobeklah secari kertas kecil, tuliskan dengan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kita ambil contohnya aja. Coba kita ini seumpamanya dalam tangan kita ini kita genggam itu mungkin ada barang yang berharga, atau ada rahasia yang tidak boleh orang tahu, atau ada benda yang sangat kita sayangi, ya. Kita genggam di tangan kita. Terus yang B atau orang di sekeliling kita atau sebelah kita, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut, ya. Bisa dengan membujuk, memberi uang, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja boleh. Kira-kira ibu atau bapak ibu kira-kira mau membuka apa enggak? Hah? Tidak. Apa alasannya Bu? Ya. Ya, karena barang yang kita genggam sangat berharga, jadi kita harus mempertahankan. Nah, itu pendapat dari Bu Erita. Ada yang lain? Nah, mungkin itu ya. Itu ada dua kemungkinan bapak-bapak ibu-ibu. Ada dua kemungkinan. Pasti ada kemungkinan dibuka karena mungkin kita takut. Tadi kan ada diancam, dihardik. Mungkin kan ada kita kan mungkin takut, ya. Ada perasaan takut, jadi kita buka. Yang kedua, kemungkinan yang kedua mungkin kita akan menutup karena itu barang yang sangat berharga. Ya, itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kehendak kita. Mau kita buka, mau kita tutup, itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi orang lain tidak bisa memaksa. Kalau bisa memaksa pun karena kita takut, ya. Nah, itulah sedikit game atau pertanyaan. Lanjut tadi tentang perubahan paradigma. Lanjutnya, nah di sini lanjutannya tadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin selama ini kita lah yang mengontrol murid, ya. Mungkin coba anak-anak contohnya. Coba anak-anak kerjakan PR besok dikumpul. Ya, kita akan mengontrol murid kita. Coba anak-anak kerjakan halaman sekian sampai sekian. Kita mengontrol murid. Padahal murid itu yang mengontrol diri sendiri, bukan kita. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu contohnya gini. Membuat orang merasa bersalah, membuat anak kita merasa bersalah. Aduh anak-anak,
Bapak sudah mengajari, kenapa kamu nggak bisa-bisa? Aduh anak, tolonglah rajin belajar supaya pandai, supaya orang tua kalian itu bisa bangga. Capek selama ini orang tua kalian udah capek-capek cari uang untuk memberikan pendidikan mungkin ya. Nah itu hanya ilusi. Itu hanya akan anak didik itu akan hanya merasa bersalah dia. Mungkin ke depan dia akan berpikir, dia akan merasa bersalah terus, jadi akan terpuruk terus dia. Oh gitu nanti. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu contohnya penguatan efektif yang bermanfaat ya. Mungkin kita sering ngomong sama anak-anak, rajin belajar supaya pandai ya, padahal itu sudah ada itunya sendiri. Itu ilusi. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti kita. Contoh, kalau kita mungkin ada anak yang berkelahi, anak 2 orang yang berkelahi, kadang anak-anak yang pertama itu dia menangis, anak yang kedua enggak. Kadang masalah itu belum selesai, dia masih ada dendam dalam hati. Tapi kita sebagai guru harus jabat tangan. Ya, padahal bukan itu yang dibutuhkan. Kita kita gali dulu salahnya di mana supaya anak-anak itu baru bisa memaafkan itu setelah dia kita gali permasalahannya. Jangan belum apa-apa sudah harus meminta maaf ya. Kita gali dulu. Kadang menurut kita bagus ya, tapi menurut anak-anak itu bukan itu yang diharapkan ya. Itu sih bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid atau orang dewasa. Kita kan orang dewasa ya, bisa mengontrol hak untuk memaksa. Itu mungkin ilusi. Nah, itulah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Lanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Ya. Apa makna disiplin positif? Di sini disebutkan disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang-orang lain untuk mendapat kepatuhan. Biasa kita kalau disiplin itu apa yang dalam hati kita itu, apa yang kita pikirkan? Mungkin ini repot, ya kan, biasa disiplin. Contoh disiplin menggunakan masker. Ya, berarti kalau disiplin itu dia di sini disebutkan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasa kalau seperti Bapak bilang tadi, kalau udah ada kata disiplin mungkin udah membuat kita tidak nyaman, ya, tidak suka. Kebiasaannya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang tua, biasa orang tua anak-anak, dia akan suka, akan senang dia kalau memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang disiplin, ya kan? Dia akan senang. Padahal belum tentu juga, belum tentu anaknya akan berhasil, anaknya apa enggak berhasil itu bukan masalah disiplin atau tidaknya itu dalam peraturan. Terus atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itulah makna disiplin. Berarti
makna disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri, diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Ya, berarti kalau dia tidak merasa tanggung jawab berarti tidak disiplin. Tanpa perintah orang lain, itulah makna disiplin atau disiplin positif. Ini ada yang ketiga itu yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang berbeda. Setuju Bu ya? Ya. Kebutuhan dasar manusia itu setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami kebutuhan murid, kebutuhan dasar manusia. Ya, kita harus sebagai guru itu kita harus tahu kebutuhan apa pada murid kita kalau ada masalah. Contohnya seperti yang tadi Pak Tani tadi, dia itu harus pandai. Tanaman kita itu, oh ini perlunya pupuk apa? Kita harus tahu, oh tanaman ini bagusnya harus kayak mana. Oh tanaman kita ini harus disiram berapa kali sehari. Kita sebagai guru itu harus tahu di kebutuhan murid ini. Kita harus tahu memahami kebutuhan murid. Ya. Yang pertama itu sandang, mungkin semua sama. Sandang, ya, atau pakaian. Ya. Kayak mana anak-anak mau belajar di sekolah dengan aman, nyaman? Kalau mungkin kebutuhan di sekolah di rumah itu tidak terpenuhi dalam sandang, mungkin pakaiannya mungkin sobek, dia malu. Kita juga harus tahu itu Bu, Pak Ibu. Terus yang kedua pangan. Pangan. Sebagai guru kita tahu murid itu kebutuhannya apa. Kayak mana dia mau sekolah? Kalau perutnya mungkin kosong, tidak sarapan di rumah, apa yang kita ajarkan kepada murid-murid itu pasti tidak akan masuk. Kita juga harus tahu itu Bu. Ya, di kebutuhan itu. Kita jangan menilai itu langsung. Kita harus tahu sedikit dulu. Kayak mana anak-anak ini ya? Sudah makan apa belum? Perutnya kosong kayak mana mau dapat pelajaran? Kita juga harus pahami. Terus yang ketiga yaitu papan atau rumah. Ya, kayak mana anak-anak murid itu mau belajar di sekolah dengan baik? Mungkin rumahnya dia mungkin banjir, apa mungkin ada masalah apa di rumah. Kita juga harus tahu, harus memahami kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga yaitu merasa aman. Kita juga harus membiasakan menanyakan murid itu atau membiasakan diri kita itu murid-murid itu aman di sekolah kita, atau kalau kita ngajar di kelas kita itu kayak mana caranya murid-murid itu aman di sekolah. Kita juga harus tahu, harus memahami itu. Lanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, murid-murid itu mungkin dia suka ya kasih sayang dari kita dan rasa ingin diterima. Mungkin kadang-kadang ada murid yang suka perhatian sama kita, sering jahil, sering apa itu, padahal dia mengharapkan perhatian kita. Kita juga harus pahami itu. Murid yang nakal, kadang kita memang dia perlu kasih sayang, ya, dan rasa ingin diterima. Terus yang selanjutnya yaitu kesenangan. Mungkin murid itu dia di kelas itu nakal atau sering mengganggu, mungkin dia senang dengan hal itu. Maka kita juga harus tahu tentang kebutuhan dasar itu. Terus penguasaan, ya. Yang terakhir kebebasan. Mungkin itu semua murid itu kebutuhannya itu berbeda-beda. Yang terakhir kebebasan. Mungkin dia suka bebas.
juga kita harus tahu. Terus teori motivasi perilaku manusia, ya. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal, tujuan disiplin positif ini. Yang pertama itu untuk menghadapi ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kita harus bisa memikirkan itu adalah motivasi tentang teori perilaku manusia. Biasa kan itu dia. Kebawahnya mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tujuan disiplin positif. Ini terus eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Nah, ini masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, motivasi. Ini ada guru berbuat atau guru berkata. Ini apa itu? Hasilnya ya, hasil yang terus ada dengan dari ini aja langsung Bapak bilang ini identitas gagal menghadapi hukuman, menghindari hukuman, penghukum. Biasa kalau guru itu dia kalau yang posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu penghukum. Kita akan nanti kita tahu kita berada di posisi mana sebagai guru selama ini. Yang pertama itu penghukum. 2, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajerial. Kita nanti akan belajar 5 posisi kontrol guru. Mungkin selama ini kita berada di mana? Dalam penghukumkah? Dalam membuat orang merasa bersalahkah? Atau temankah? Atau pemantau? Atau manajer? Kira-kira Ibu, Bapak Ibu di posisi yang mana ini? Kalau penghukum, dia sering berkata gini, dia menghardik, terus menunjuk, oh kamu itu salah, oh kamu itu nggak mengerjakan PR, oh kamu itu ini, oh kamu itu itu adalah penghukum. Kira-kira bagus nggak Ibu? Nggak. Nah, mungkin mudah-mudahan kita nggak ada, ya. Terus menyindir, menyakiti. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol, yaitu biasa kalau guru itu pasti ada di sekolah-sekolah, mungkin ada, dia ada penghukum, ya. Terus kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ada kan? Ada. Kalau kamu tidak mengerjakan soal ini, awas ya. Biasa ada ya, mungkin selama ini ada. Ya, saya sendiri mungkin ada juga. Ya, jadi itu adalah posisi kontrol penghukum. Ya. Terus murid melakukan
murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi itu mungkin kalau kita sering melakukan penghukum tadi, murid itu nggak tambah bagus, dia tambah batak. Biasa kalau kayak gitu. Terus dampaknya itu mengulang kesalahan dia. Udah kemarin bersalah, dia nanti kedepannya itu dia ulangi lagi gitu. Nah, itu adalah hukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, nanti kita lihat ya, kita posisi di mana ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu biasa guru berbuatnya dia berceramah dan mengatakan seharusnya dan kecewa. Seharusnya ibu kecewa. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Anak-anak, kamu seharusnya tuh kayak gini, nanti jangan buat ibu kecewa, jangan buat saya merasa nanti saya dimarahin sama kepala sekolah atau gimana. Itu membuat anak-anak itu merasa bersalah dia, ya. Terus perkataan gurunya yang seringnya kamu seharusnya kayak gini, kamu seharusnya kayak gitu. Terus kamu sekolah, kamu sudah tahu Bu, lebih lelah sekali melakukannya, Ibu kurang nggak bisa dibaca. Ya, pokoknya kita harus tahu ya, membuat anak-anak merasa bersalah itu adalah seperti tadi contohnya, ya. Membuat anak bersalah itu kadang dia akan mentalnya itu akan kurang ya. Maafkan saya Bu, merasa rendah diri dia, nanti untuk ke depan dia merasa dirinya rendah. Nah, itu adalah hasil dari kita tadi dalam membuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga, kalau kita sebagai teman itu biasanya perbuatan guru itu membuatkan alas-alasan untuk muridnya, membutuhkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru itu seringnya berkata gini, ayolah lakukan demi ibu. Ya kan, dia seperti kita itu sebagai teman, mungkin sebagai teman kan biasa kalau murid kalau dia nggak mau, ayolah tolong lakukan ini demi ibu. Terus masa kamu tidak mau? Biasanya kita sering kayak gitu kan, kalau kita masih tugas. Terus yang selanjutnya dampaknya ini lemah, tidak mandiri, tergantungan. Berarti kita tergantungan sama guru kalau kita merasa sebagai pemantau. Terus lanjut, sebagai pemantau, dia seringnya guru berbuat tuh menghitung atau mengukur. Dia sering nengok. Terus apa perbuatannya? Bisa. Ya, sebagai pemantau, apa ini sebagai pemantau ini nanti dia dampaknya itu memiliki
Bisa dibaca Ibu? Pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, dia mengharapkan hadiah kepada untuk dirinya, ya. Itu sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasa kalau anak-anak bersalah, kalau sikap kita sebagai seorang manajer itu, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh, kita selidiki dulu permasalahannya apa, latar belakangnya kayak mana. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Biasa kayak gitu. Anak-anak bersalah, kita tanyain dulu salahnya apa, dia bisa jujur biasa. Terus apa yang bisa kamu lakukan, mungkin meminta maaf atau yang lain-lain. Terus dampaknya ini bagaimana cara memperbaiki diri. Sikap murid itu dampaknya dia bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, ya, kita berada di mana? Kalau yang paling bagus itu di manajer, ya, manajer. Kita tidak harus sebagai manajer, ya. Kita biasakan dulu, kita itu nanti sebagai teman, nanti naik lagi sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini adalah sebagai yang paling bagus dalam 5 posisi kontrol itu. Terus motivasi eksternal, guru berkata, ini yang tadi juga langsung lanjut saja. Terus ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ini kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan mungkin yang sudah kita tanamkan kepada anak didik kita. Salah satunya apa Bapak? Nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu? Berakhlak mulia, itu nilai kebajikan. Terus disiplin, terus sopan santun, ya. Itu semua nilai kebajikan yang harus kita tingkatkan, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan nilai kebajikan. Dia tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan negara dan bahasa. Semuanya satu. Kalau untuk keyakinan kelas, ya, dia tidak boleh. Kalau kamu suku Batak, kamu harus kayak gini. Kamu suku Jawa harus kayak gini. Itu enggak. Kita harus menyamaratakan, ya, untuk keyakinan kelas. Terus tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa itu? Hukuman apa itu? Biasa kayak gitu kan? Biasa kalau datang terlambat, kamu harus mencatat 1000 kali di dalam buku. Catat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu tindakan guru. Itu hukuman atau konsekuensi, Ibu? Menurut Ibu kayak mana? Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan bola itu 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya. Nah, nanti kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin kalau dulu waktu masih zaman pandemi, ya, kita kan wajib pakai masker, ya. Tapi kalau sekarang itu tidak. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Tidak menggunakan masker.
Terus menggantikan kertas atau tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Ibu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, itu mungkin kita sudah tahu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Terus ini tindakan guru yang tadi ya. Nah, yang tadi itu berarti kalau mencatat 100 halaman itu dia hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Terus murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Dan yang terakhir murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu hukuman. Lanjutnya perbedaan dan hukuman ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit. Ya, biasanya push up, suruh lari, suruh berdiri satu kaki. Ya, itu membuat anak sakit fisik atau sakit hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin, ya. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terus yang ketiga itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia takut, biasa kalau dia bersalah takut dihukum, dia akan sembunyikan kesalahannya. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, itulah perbedaan dari konsekuensi. Hukuman juga marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita udah 1 jam ya. Apa itu restitusi? Nah, ini yang terakhir ya. Restitusi apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi kan yang poin nomor 7 ya. Ya, yang poin yang terakhir ya, yang restitusi tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dari mereka. Nah, mungkin kayak kemarin kita ada anak-anak yang ada kesalahan yang bawa rokok di sekolah. Nah, ada teman-teman yang mengajak merokok kemarin. Kita bisa pakai ini, restitusi ini, ya. Dia akan menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004 tahun 2004. Itulah
restitusi, pengertian restitusi. Restitusi, ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Ya, berarti dia bukan untuk menebus kesalahannya, bukan, Bu. Tapi untuk belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, mungkin ada kesalahan, dia perbaiki hubungan dengan kawannya, dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Ya. Untuk ciri restitusi itu tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, dia ciri restitusi itu dia nanti melihat kesalahan kita, mungkin diri sendiri kita, kayak mana diri sendiri. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ditujukan itu karakternya anak didik, bukan tindakannya. Ya, untuk memperbaiki masalah tadi. Terus yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi atau masalah. Ya, itu ciri-ciri restitusi. Jadi dia fokusnya dia solusi atau jalan keluarnya, bukan masalahnya. Ya, jalan keluarnya kayak mana. Ya. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini restitusi mengembalikan murid tersebut yang salah pada kelompoknya. Jadi kita bisa mencari jalan keluarnya sehingga mereka itu bisa saling berteman kembali. Itulah ciri-ciri restitusi. Di sini identitas gagal dan identitas sukses. Kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, memang harus terjadi kayak gitu. Berarti kalau di konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi di restitusinya, disiplinnya, yaitu restitusi merupakan pilihan. Ya, kita bisa mencari jalan keluarnya. Yang kedua, tindakan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, yaitu di restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Dia menguatkan kembali. Terus kita lanjutnya lagi. Kita sambung terus saja di sini, nanti kita baca-baca bersama. Terus keyakinan kelas. Yang keenam, keyakinan kelas. Ya, apa itu kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini contohnya keyakinan kelas 5 dan kelas 6. Kita buat contoh. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Nah, ini biasa kita buat keyakinan kelas di kelas. Ya, saling peduli yang kita harus terapkan bersama kepada anak-anak kita di kelas kita harus patuhi, kita harus sering memberikan supaya anak-anak itu selalu ingat keyakinan kelasnya. Terus tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu maksudnya kehadiran waktu dia, kita harus selalu ingatkan kepada anak-anak datang tepat waktu dan aktif di kelas. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, kerjasama menjaga kebersihan kelas itu tugas kita. Untuk keyakinan kelas kita ini kita buat itu bersama anak-anak dari jam pagi sampai siang, sampai pulang sekolah. Itulah keyakinan yang harus kita ikuti bersama di kelas kita. Terus yang keempat, menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itulah keyakinan kelas, ya. Bukan peraturan kelas, keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan? Biasa dulu kita peraturan ya, peraturan kelas. Kenapa tidak? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini nanti kita lihat bedanya apa peraturan sama keyakinan. Kalau di sini disebutkan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kayak mana ini? Apa tanggapannya? Kenapa kita harus menggunakan helm untuk menaiki kereta? Biasa kenapa? Karena mungkin takut sama polisi, takut ditilang. Itu nama peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu ada pasti dilanggar. Kalau nggak ada polisi, kalau nggak ada tilang, kita nggak pakai helm, ya kan? Nah itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, walaupun tidak ada helm, tidak ada apa tadi, tidak ada polisi, tidak ada razia. Kalau udah keyakinan kita, karena kenapa? Kalau kita tidak pakai helm, takutnya jatuh, ya, kepala kita terbentur dan cacat mungkin, keluar berdarah. Karena udah keyakinan kita. Jadi walaupun di situ ada polisi, nggak ada polisi, tetap begitu juga di kelas kita. Walaupun di situ ada guru, kalau nggak ada guru nanti, contohnya kalau peraturan tidak boleh membuang sampah, ya, peraturan tidak boleh membuang sampah di kelas. Biasa kalau peraturan dia kalau ada guru aja, kalau nggak ada guru dia buang terus di kelas. Tapi kalau udah keyakinan dalam diri, ya, dia walaupun nggak ada guru, nggak ada yang memperhatikan, dia tetap namanya keyakinan, dia akan membuang sampah pada tempatnya. Nah itulah perbedaan keyakinan dan peraturan dan keyakinan. Terus mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M? Mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu mungkin dulu waktu pandemi ya, kita tidak menggunakan masker, tidak memiliki peraturan. Ya, biasa kalau menggunakan masker kita kenapa menggunakan masker? Nah, kalau dulu kan biasa takut virus, ya. Tapi kalau nggak ada virus kita nggak pakai lagi kan. Tapi kalau menurut keyakinan, kenapa kita memakai masker itu kita menjaga kesehatan. Mau kita ada virus, mau enggak, kalau kita ada keyakinan kita tetap menggunakan. Itu perbedaan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin kita takut kalau peraturan, ya? Takut sama peraturan, takut kena hukuman, takut kena sanksi. Tapi kalau keyakinan, dia tetap dari hati. Walaupun ada apapun, pasti datangnya tepat waktu. Contohnya kalau kita datang ke sekolah, kalau kita punya keyakinan kelas tetap, ya, sesuai dengan peraturan atau tata tertib sekolah, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itulah perbedaannya keyakinan dan peraturan. Jadi kayak mana? Lebih baik keyakinan atau lebih baik peraturan? Keyakinan, ya itulah keyakinan kelas. Makanya bukan peraturan kelas lagi, keyakinan kelas, karena biar dari diri kita sendiri, dari dalam hati anak tersebut kalau membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas tadi. Terus, nah ini contohnya kesepakatan kelas atau keyakinan tadi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, mengapa? Nah ini ada dua di situ. Kesepakatan kelas, di situ datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, terus aktif dalam pembelajaran, terus tertib. Kesepakatan kelas dia kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan. Terus kami murid yang sangat
yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yaitu perbedaan keyakinan, yaitu kesepakatan kelas dan apa tadi? Keyakinan kelas ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Perbedaannya. Di sini ada peraturan dan keyakinan. Kalau di peraturan, kalau kita dulu mungkin buat peraturan kelas, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau ambil buku, kita bilang selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tapi kalau di keyakinan sudah dirubah menjadi tanggung jawab. Kalau kita ngambil pasti kita kembalikan. Terus dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas menghormati orang lain. Terus peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen, komitmen ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya jadi keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu karena kalau keyakinan dulu kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, tadi kesehatan, jadi keyakinan kelas jadi kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, jangan berlari, itu keselamatan. Jadi keyakinan keselamatan, keamanan, dan takut jatuh atau bagaimana. Itulah perbedaan dari keyakinan dan peraturan. Di sini ada tugas, pertanyaan-pertanyaan. Terus saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan di sini membuat orang merasa bersalah? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Di sini ada siapa yang mengatakannya? Dari sini kita bisa mencocokkan di situ. Kalau contohnya, saya kecewa dengan kamu itu yang cocok itu yang mana? Apakah penghukum, manajer, pemantau, teman, penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah? Menurut ibu yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa manajer seperti yang dibilang tadi? Kalau contoh-contoh penghukum tadi kayak mana? Merasa orang bersalah itu tindakan gurunya kayak mana? Perkataannya yang sering kayak mana? Atau teman? Atau kalau kecewa itu apa Bapak? Menurut apa? Membuat orang merasa bersalah, ya. Nah, kita lihat nanti. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Teman apa pemantau atau manajer apa penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Kita lihat nanti. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini apa tadi? Ya. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Apa itu? Manajer, pemantau. Nah, kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling benar. Coba kita lihat. Ini udah lanjut lagi untuk menghemat waktu. Udah 1 jam lebih kan. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Ini nilai manajer perbaikannya. Nah, itu bergerakan. Lanjutnya terus ini namanya segitiga restitusi. Tadi apa disebutkan? Segitiga restitusi. Di situ ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi kebutuhan. Yang kedua menanyakan masalah, yang ketiga menstabilkan identitas.
Itu namanya segitiga restitusi. Kalau validasi kebutuhan ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kalau kita kalau ada kasus mungkin anak bersalah, kita selidiki dulu, kita validasi dulu kebutuhannya. Mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi, kita selidiki. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk validasi kebutuhan. Yang kedua, menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Ya, maksudnya bukan keyakinan. Biasa kalau menyatakan keyakinan bukan agama. Ya. Ini menanyakan keyakinan. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kenapa kamu melanggar keyakinan kelas tadi? Nah, mungkin dia kan akan memberikan itunya, pandangannya. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Terus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu distabilkan identitas yang terakhir ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita perbaiki bersama-sama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi kalau setiap ada masalah, itu kita lakukan, kita itukan dengan segitiga restitusi. Lanjut terus. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya atau menstabilkan identitas, guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu untuk menstabilkan ya, untuk membuat yang merasa gagal tadi atau membuat yang merasa bersalah tadi menjadi positif lagi terhadap dirinya sendiri. Itu guru-guru itu kita harus berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Sebagai manusia pasti kita semua pernah berbuat kesalahan. Bapak Ibu jangan juga buat salah. Kita semua, guru pun juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, untuk validasi kebutuhan, untuk segitiga restitusi tadi. Terus guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kalau ada anak-anak bersalah, itulah solusinya kita memakai segitiga restitusi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah, itu validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, ya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Mungkin tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, kita sudah terapkan. Mungkin tidak boleh membuang sampah atau juga kebersihan atau apa. Kalau kita melakukan, ada anak yang melakukan, inilah yang terakhir untuk menanyakan keyakinan mereka. Kira-kira apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kita tanyakan pada anak-anak, nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan kelas untuk mencari solusi ya, di segitiga restitusi tadi. Nah, berarti ini sudah habis Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Mungkin ada bertanya sedikit. Ada? Nah, coba sekarang
kedepannya kita bisa mempelajari, bisa kita terapkan di sekolah kita, supaya ke sekolah kita itu menjaga budaya positif yang seperti yang kita inginkan dan seperti yang setelah visi misi kita buat supaya bisa tercapai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lain-lain di sini Bapak Ibu, kita telah mendengar bersama-sama pemaparan atau telah melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Hendy Suryadi SPD. Jadi kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, kami luangkan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, boleh itu saran, boleh itu pertanyaan dan lain sebagainya. Coba dipersilakan. Mewakili Ibu Bapak Dewan Guru yang lainnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy Suryadi SPD. Dari sekian pemaparannya kami telah menyimak banyak sekali hal-hal yang positif yang dapat kami petik sebagai peningkatan pengetahuan atau wawasan kami untuk meningkatkan kinerja kami, khususnya kami bekerja sebagai guru baik dalam ruang lingkup kelas maupun sekolah. Untuk kawan-kawan semua, ayolah atau marilah kita menjadikan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sebagai motivasi untuk kita memajukan kinerja kita maupun sekolah kita bersama. Nanti insya Allah apabila ada dibuka CGP untuk tahap berikutnya, marilah sama-sama kita mendaftarkan diri, karena alhamdulillah pemimpin kita sudah menjadi pelopor untuk kita semua. Saya sebagai moderator, kita sudah di akhir penghujung acara. Untuk kehadiran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.